Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius 1 sampai 15 Juni 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang. Dan tingkat keresonansan juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 20, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, saya menawarkan madu karomah. Ini produk tetap saya. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membuka aura positif ya, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki. Harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 85.000. Ini isinya 30 ml. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan ya. Masalah aroma nanti disesuaikan. Dan ini saya khususkan untuk ruqyah, bukan untuk ruqyah ya teman-teman, untuk asihan agar disenangi oleh orang lain, bisa untuk usaha dagang juga ya, dan kelancaran pekerjaan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki apa yang saya tawarkan tadi, produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan bagi kalian yang mau personal reading, mau konsultasi, mau pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, masa tuanya seperti apa, seperti itu misalnya. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Aquarius 1 sampai 15 Juni 2022. Di sini kalian seperti menikmati hasil dari jerih payah kalian. Menikmati istilahnya dengan kelegaan hati, karena apapun yang kalian lakukan selama ini, mungkin banyak dari kalian istilahnya yang memakai intuisi ya dalam melakukan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu atau mengambil keputusan tertentu, sehingga apapun yang kalian lakukan ini seperti didasari dengan ketulusan. Yang penting kalian kerja dulu, masalah hasil itu urusan Tuhan, macam gitu teman-teman. Jadi apapun rintangannya, apapun yang kalian hadapi, sepertinya kalian tuh udah enjoy, udah bisa menikmati alirannya atau alurannya ya, udah nggak merasa terbebani lagi apapun pekerjaan kalian atau apapun permasalahan kalian. Sehingga di sini seperti ada keseimbangan jiwa yang kalian rasakan. Dan kalau udah seperti ini, biasanya banyak berkah, banyak rezeki yang terbuka untuk kalian. Walaupun ranahnya ada yang besar, ada yang kecil, bahkan di sini ada kabar baik dari jauh, teman-teman. Ini bisa berhubungan dengan keluarga yang akan datang, tapi membawa keberuntungan atau kabar baik. Tapi bisa juga ini seperti ada kabar dari jauh, misalnya dari luar negeri atau luar daerah atau luar kota, tapi ini yang berhubungan dengan finansial ataupun pekerjaan. Mungkin kalian selama ini lagi ada bisnis apa, atau lagi ada usaha apa, atau mungkin ada kerjasama dengan siapa ya, atau lagi melamar pekerjaan mungkin dan menunggu istilahnya panggilan, dan sekarang ada kabar baik. Tetapi di sini banyak juga dari kalian yang udah semakin istilahnya power dalam hal ekonomi semakin baik. Tetapi di sini kalian harus hati-hati teman-teman, harus bijaksana dalam memakai keuangan, karena kelihatannya banyak dari kalian yang lagi boros dan pengeluarannya itu kadang-kadang enggak terkontrol. Dan payahnya ya, yang dibelinya itu kadang-kadang yang enggak terlalu penting. Biasanya kita kalau lagi punya uang ya, punya kemudahan, memang seperti itu. Jadi gaya hidup itu mengikuti. Tapi kadang-kadang kita jangan lupa untuk tetap istilahnya berbijaksana dalam mempergunakan uang. Karena untuk masa depan kita juga ya teman-teman, masa depan kalian juga. Dari sini kalian juga banyak ya dari kalian ini yang bisa membantu atau bisa membuka usaha baru atau peluang baru untuk orang lain bekerja, misalnya bisa di perusahaan tempat kalian bekerja, bisa juga memang di tempat usaha kalian yang kalian rintis. Jadi udah banyak hal positif yang bisa kalian lakukan
dan ini berdampak besar untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti itu ya. Jangan lupa pakai intuisi terus, kebijaksanaan, keseimbangan jiwa kalian, karena itu pondasi banget untuk kalian untuk mempertahankan apapun yang kalian miliki saat ini ya. Berjuang terus dan tetap hati-hati ya teman-teman. Menikmati hidup dengan rasa bersyukur itu lebih enjoy apapun permasalahannya, karena dengan begitu terasa ringan. Walaupun mungkin pasti ya hidup itu nggak semudah itu ya, pasti ada lah istilahnya cobaannya, tantangannya, gitu. Pasti ada aja. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Aquarius 1-15 Juni 2022. Di sini kalian harus benar-benar hati-hati teman-teman dalam hal pemakaian keuangan atau mengambil keputusan tertentu atau berbicara dengan orang-orang tertentu atau lingkungan tertentu atau yang berhubungan dengan dokumen atau hal-hal yang penting dalam kehidupan kalian atau dalam usaha kalian atau di perusahaan tempat kalian bekerja. Karena ini sangat berdampak besar. Kalau kalian ceroboh, ini akan istilahnya menggoyah istilahnya kenyamanan kalian atau mempengaruhi istilahnya kedudukan kalian atau keuangan kalian. Karena di sini teman-teman banyak dari kalian yang pondasinya semakin baik, keuangannya juga semakin membaik. Walaupun di sini ada yang udah banyak banget ya, ada juga yang masih pelan-pelan tapi pasti, tapi udah semakin membaik. Dan di sini seperti kalian juga semakin tangguh dalam istilahnya mempertahankan, entah mempertahankan bisnis kalian, entah mempertahankan usaha kalian atau kedudukan kalian sendiri, atau istilah kalian juga istilahnya semakin bisa mengerti cara mengelola usaha kalian itu seperti apa sehingga menghasilkan sesuatu yang memang sangat positif. Kalau kalian menjual sesuatu, jadi kalian tuh punya pengembangan, marketingnya udah bagus, banyak orang yang tahu produk kalian, banyak yang pakai, dan otomatis istilahnya menghasilkan uang. Mungkin seperti itu contohnya ya. Dan di sini kalian juga semakin dewasa, semakin matang, semakin mapan. Mapan itu dalam hal ekonomi juga mapan secara jiwa. Sehingga kalian tuh seperti udah tidak terpengaruh lagi dengan kondisi ataupun keadaan. Udah punya pendirian sendiri, udah punya prinsip sendiri, pemikiran sendiri, dan langkah-langkah sendiri. Jadi tidak tergantung lagi dengan orang lain. Sehingga ini membuat kalian tuh semakin yakin dan percaya diri untuk mengembangkan apapun yang kalian miliki saat ini, dan itu membuahkan ide-ide kreatif yang sangat cemerlang untuk kemajuan usaha kalian. Dan orang lain juga istilahnya mengikuti apa yang kalian sarankan karena mengakui apa yang kalian sampaikan itu memang bagus. Pemikiran-pemikiran kalian itu banyak yang memang istilah dipakai banyak orang karena memang bagus. Cara kalian penyampaian, cara kalian menjelaskan juga udah sangat bagus banget. Dan di sini memang jiwa kepemimpinan kalian tuh semakin terbuka karena sepertinya jalannya juga mulai terbuka. Walaupun di sini saya melihatnya ada yang udah mulai terbuka banget, ada yang pelan tapi pasti yang harus sabar-sabar dulu ya. Tetapi di sini banyak perubahan hidup dalam kehidupan kalian teman-teman. Dalam hal ekonomi, dalam hal karir, pekerjaan, bahkan pergaulan. Dan di sini seperti ada promosi kerjaan, promosi jabatan atau seperti rekomendasi ya. Kalian tuh seperti direkomendasikan gitu ya oleh seseorang gitu. Misalnya ini orangnya baik nih, bagus nih, ahli di bidang misalnya ahli di bidang marketing, atau misalnya ahli di bidang bicara atau public speakingnya bagus, mungkin seperti itu. Jadi ada rekomendasi yang bagus, rekomendasi yang bagus ya dari teman kalian atau orang yang kalian kenal, dan istilahnya itu kepada rekannya, sehingga kalian tuh banyak yang memang istilahnya di telepon, mungkin dihubungi ya, istilahnya meminta kalian untuk bergabung di perusahaan tertentu, atau istilahnya seperti diajak ngobrol dulu ya kan, ngopi-ngopi dulu sambil ingin mengetahui misal kemampuan kalian itu sampai batas mana gitu, mungkin seperti itu ya, kayak di interview gitu, tapi lebih ke santai aja karena mungkin ini lebih ke rekomendasi ya, bukan ngelamar pekerjaan. Nah seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak yang akan pergi jauh, bisa keluar ke negeri, keluar kota, keluar daerah, keluar pulau. Ini bisa berhubungan karena ketemu jodoh, bisa juga ikut dengan suami ya.
Bisa juga karena memang pekerjaan atau memang kalian bekerja di sana, seperti itu ya. Begitu teman-teman ya. Hati-hati dimanapun kalian berada, di lingkungan baru atau dengan orang-orang baru atau hal-hal yang memang sangat penting, yang penting yang memang istilahnya akan menjadi apa ya, satu titik yang bisa melemahkan kalian. Hati-hati dengan hal seperti itu, karena di lingkungan dimanapun kita berada tidak semua orang itu baik ya teman-teman. Begitu. Ini kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Ya kita bahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang udah bisa memilah dan memilih tindakan, ucapan, atau memperbaiki apapun yang kalian pikirkan. Karena semua itu sepertinya menjadi bumerang buat hubungan kalian sendiri ya dengan pasangan. Banyak permasalahan, banyak hal-hal yang tidak enak karena prasangka atau kecemburuan. Seperti itu. Atau misalnya rasa tidak percaya atau curiga. Nah, di sini kalian tuh seperti bercermin dari apa yang memang pernah kalian alami atau lakukan. Dan di sini kalian juga banyak belajar dari segala hal, sehingga kalian ini semakin dewasa, semakin mandiri, dan kalian juga semakin pintar cari uang. Dan ini membuahkan rasa keharmonisan yang mulai tumbuh kembali, atau istilah mulai ada rasa saling percaya dan saling memperbaiki diri masing-masing, sehingga ada kesepakatan untuk memperbaiki hubungan ke arah yang jauh lebih harmonis lagi. Yang udah mungkin dijadikan contoh aja dan jangan pernah keulang lagi. Seperti itu mungkin ya kurang lebihnya. Tapi di sini ada kerjasama yang akan membuahkan hasil secara ekonomi. Ini bisa kerjasama secara suami istri ya, usaha bareng mungkin, atau mungkin ada juga kabar baik, entah ini dari pihak pekerjaan suami atau pekerjaan istri, kalau memang kalian tuh sama-sama bekerja ya. Dan ini ada bonus dadakan yang akan istilahnya membuat kalian tuh merasa nyaman. Tetapi memang di sini kadang-kadang ada rasa kecemburuan ya, ketika salah satu pasangan, terutama kalau istri, yang lebih besar istilahnya pendapatannya. Biasanya harga diri suami itu pasti ya egonya agak tersentil sedikit. Karena itu memang naluri teman-teman, naluri seorang laki-laki memang ya. Karena jiwanya jiwa pemimpin, udah diciptakan sebagai jiwa pemimpin. Pastinya kalau istrinya lebih baik adalah rasa untuk tidak enak ya, sedikit, walaupun sedikit. Dan di sini kalian seperti akan mendapatkan kabar baik. Ini bisa berhubungan dengan kehamilan, bisa juga berhubungan dengan kerjasama dengan seseorang, atau ada rezeki dadakan, seperti itu ya. Atau perbaikan hubungan, bisa juga seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti ada keseimbangan jiwa yang semakin kuat dalam diri kalian, sehingga kalian tuh seperti udah tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang kalian selama ini mempengaruhi ya. Misalnya pikiran-pikiran toksik yang selalu mempertanyakan kapan ya ketemu jodoh, kenapa kok begini, kenapa ketemu orang yang begini-begini aja, mungkin seperti itu. Atau kadang-kadang terpengaruh dengan omongan tetangga, omongan saudara yang menanyakan kapan nikah, kapan ini, kapan itu ya, seperti itu. Kadang-kadang memang mereka mungkin berhak untuk ya, ada yang berhak, ada yang enggak sih sebenarnya ya, untuk ikut campur ke urusan pribadi. Sebenarnya enggak ada yang berhak juga, tapi yang memang kebanyakan seperti itu, ingin tahu itu. Jadi di sini kalian tuh semakin seimbang, semakin dewasa, semakin paham apa yang terbaik untuk kalian. Nah, di sini kalian juga seperti lebih fokus kepada finansial ataupun pekerjaan, karir kalian, masa depan kalian, karena mungkin kalian merasa kalian udah mencoba mencari partner hidup ya, atau pacar atau pasangan yang memang istilahnya untuk menemani hidup kalian, kok belum datang juga yang terbaik, selalu ketemunya yang kurang baik. Dan mungkin itu menjadi kalian tuh sadar mungkin belum waktunya. Jadi sambil menunggu jodoh yang terbaik, kalian bekerja, meniti karir, mungkin seperti itu, dan memperbaiki diri sehingga lebih positif lagi, sehingga tumbuh keseimbangan atau ketenangan dalam jiwa kalian. Nah, di sini kalian juga seperti akan bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kalian duga. Ini orang yang udah lama banget nggak ketemu. Ini bisa orang lama tuh bukan mantan aja ya teman-teman, bisa mantan, bisa bukan.
tapi tahu-tahu ketemu di suatu acara atau dimanapun, dan itu benar-benar ada istilah semuanya udah berubah, entah apa, entah kehidupannya, penampilannya, cara pikirnya udah berubah, dan ini bisa membuahkan benih-benih cinta kembali ya, atau bertemu dengan orang baru dan kalian berkenalan, dan ini akan membuahkan cinta atau keharmonisan yang cukup panjang atau bahkan jangka panjang sampai meninggal, mungkin seperti itu, sampai berjodoh banget gitu. Memang jodoh yang ditakdirkan oleh kalian untuk kalian, ya ampun belibet ya. Tapi di sini memang tidak semua sih teman-teman, ada yang fokus ke finansial, ke kehidupannya, tapi ada juga yang memang akan ketemu jodoh. Kita nggak bahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan, dan itu pun ranahnya juga luas teman-teman. Masih ada yang di akhir tahun ketemunya, ada yang Agustus, September, ada juga Oktober, ada juga malah Juni di bulan Juni gitu. Kita nggak bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, ini energinya hampir sama. Jadi banyak hal positif yang akan datang kepadamu atau sudah datang kepadamu karena kekecewaan, karena kesedihan. Jadi rasa kecewa, rasa sedih, atau rasa keputusasaan kalian itu membuahkan penyadaran diri untuk lebih dewasa, lebih bersabar, dan lebih mengerti bahwa hidup itu tidak seperti yang kalian inginkan. Udah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Dan di sini kalian tuh seperti mulai enjoy dengan kehidupan kalian. Ada pasangan atau tanpa pasangan, kalian tetap berjalan menjalani kehidupan kalian dengan terus berjuang untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan, yang terbaik untuk kalian, terutama dalam peningkatan finansial ya atau kehidupan. Tapi di sini ada juga dari kalian yang akan dapatkan kabar baik atau kesembuhan, baik kalian yang sakit, ada obat yang memang istilahnya cocok untuk kalian, itu atas bantuan seseorang, atau misalnya ada orang yang bantu kalian seperti itu. Tapi di sini kalian juga seperti akan ada merasakan kegelisahan, kegalauan, tetapi kalian istilah seperti terganti dengan rasa bahagia karena mungkin ada orang-orang yang baik atau teman baik, atau kalian bertemu dengan orang baik yang benar-benar istilahnya membantu kalian dengan tulus, atau istilahnya bisa juga menjadi teman kalian di saat susah ataupun senang. Nah seperti itu ya. Jadi ada kebahagiaan yang memang dibalik kesedihan, ada kebahagiaan yang terpancar untuk kalian, bahkan istilahnya merubah jiwa kalian menjadi orang yang lebih positif lagi, dan bisa melihat mana orang yang terbaik untuk kalian sama yang tidak, entah teman, sahabat, kerabat, atau siapapun. Karena yang selalu ada di saat susah dan senang itulah yang sejati. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, di like, di subscribe, di komen dong untuk mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.